Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3C akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang aturan UU ITE. Untuk melengkapi penugasan pelengkap UAS mata kuliah Literasi Digital kelas 2024B yang diampu oleh Bapak Sayyidul Aulia Alamsyah STMT, yang beranggotakan kelompok Chelsea Divya Helena dengan NIM 029, Ella Maudiah Apriliani dengan NIM 026, lalu ada Sylvia Dwi Anggraini dengan NIM 063. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan teman-teman akan menjelaskan tentang beberapa materi, yakni ada hubungan hukum dan teknologi, pengertian UU ITE, ruang lingkup berlakunya UU nomor 11 tahun 2008, lalu ada asas dan tujuan pemanfaatan teknologi, alat bukti elektronik, perbuatan yang dilarang, contoh-contoh pelanggaran, dan kesimpulan. Hubungan hukum dan teknologi. Hubungan hukum dan teknologi, definisi hukum ini bisa berbeda-beda menurut para ahli, sehingga tidak ada definisi yang pasti mengenai hukum. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Immanuel Kant, bahwa tidak ada seorang yuris pun mampu membuat suatu definisi hukum yang tepat. Namun setidaknya berbagai definisi hukum menurut para ahli memuat beberapa unsur, yakni ada yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Lalu ada peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Lalu peraturan itu bersifat memaksa. Lalu yang terakhir ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan tersebut. Perkembangan teknologi yang semakin berkembang dengan pesat, termasuk di dalamnya teknologi informatika berupa internet. Perkembangan teknologi informatika dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif. Salah satu dampak negatifnya yaitu timbulnya perbuatan-perbuatan yang merugikan pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informatika atau kejahatan mayantara, yang biasa disebut oleh cybercrime. Oleh karena itu, hukum dibutuhkan kehadirannya. Hukum dibutuhkan kehadirannya itu untuk mengatur masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informatika, sehingga tercipta ketertiban di masyarakat. Nah, apabila tidak ada peraturan yang mengatur bagaimana masyarakat menggerakkan atau menggunakan teknologi informatika, maka akan timbul kekacauan di antara para masyarakat. Maka dari itu, perubahan teknologi membutuhkan aturan hukum untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Hukum yang mengatur penggunaan teknologi informatika disebut hukum mayantara atau cyber law. Hukum ini berlaku untuk semua kegiatan yang terhubung dengan internet. Misalnya penghinaan yang dilakukan di media sosial ataupun pencemaran nama baik dan yang lainnya akan diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Sedangkan penghinaan yang dilakukan di dunia nyata tidak terikat oleh hukum ini. Untuk pengertian UU ITE, UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini merupakan undang-undang yang mengatur tentang informasi elektronik dan transaksi elektronik. Informasi elektronik diartikan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange atau EDI, surat elektronik atau email, telegram, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya. Selanjutnya ada ruang lingkup berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Ruang lingkup Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang ITE dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan merugikan kepentingan Indonesia adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia. Yang contohnya seperti ketika warga negara Amerika mengunggah status di Facebook ataupun media sosial lainnya yang berisi tentang penghinaan terhadap warga negara Indonesia, yang dimana warga negara Indonesia ini itu tinggal di Amerika. Nah, tetapi warga Amerika ini tersebut itu ketika melakukan penghinaan berada di negara Singapura. Atas kasus ini, UU ITE itu bisa diberlakukan terhadap warga negara Amerika tersebut meski perbuatannya ini itu dilakukan di luar wilayah hukum Indonesia. Tetapi akibat hukum ini timbul dari luar negeri dan hal ini itu bisa dikenakan UU ITE karena perbuatannya merugikan kepentingan Indonesia, yakni merugikan warga negara Indonesia. Lalu contoh lainnya ada seperti warga negara Amerika yang mengunggah tentang penghinaan dan pencemaran nama baik, misalnya pada warga negara Cina yang tinggal di Amerika. Nah, tetapi warga Amerika ini itu tinggal atau masih berada di Indonesia. Nah, UU ITE ini bisa diberlakukan terhadap warga negara Amerika tersebut karena perbuatannya itu ada di Indonesia. Perbuatannya dilakukan waktu pada saat warga negara Amerika itu berada di Indonesia. Selanjutnya, asas dan tujuan pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas. Yang pertama, asas kepastian hukum, berarti landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung menyelenggarakannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Yang kedua, asas manfaat, berarti asas bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, asas kehati-hatian, berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Yang keempat ada asas iktikat baik, berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut. Dan terakhir ada asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Berarti asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik tidak berfokus pada penggunaan teknologi tertentu, sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Yang kedua, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Yang keempat, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi dan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. Yang terakhir, memberikan rasa aman, keadilan, kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.
alat bukti elektronik. Berdasarkan pasal 5 UU ITE, dinyatakan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah untuk memberikan kepastian hukum. Khusus untuk informasi elektronik atau dokumen elektronik berupa hasil interaksi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadap yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang. Contoh, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diberi kewenangan nyadap berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019. Pembuatan yang dilaksanakan pasal nomor 1 pasal 27 ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Kedua, pasal 27 ayat 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penjudian. Yang ketiga, pasal 27 ayat 3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Yang keempat, pasal 27 ayat 4. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengejaman. Kelima, pasal 28 ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesalkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Keenam, pasal 28 ayat 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketujuh, pasal 29. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. 8. Pasal 30 ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sylvia. Yang kesembilan, pasal 30 ayat 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Ancaman pidana pada pasal 30 ayat 2 yaitu dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 700 juta rupiah. Yang ke-10 ada pasal 30 ayat 3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Pada pasal 30 ayat 3 ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Yang ke-11 ada pasal 31 ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak
atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Yang ke-12, ada pasal 31 ayat 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari ke dan dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan ataupun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan dan atau penghentian informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan. Pada pasal 31 ayat 1 dan 2 ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 800 juta. Selanjutnya, Mbak. Yang ke-13 ada pasal 32 ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Pada pasal 32 ayat 1 ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar. Yang ke-14 ada pasal 32 ayat 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Pada pasal 32 ayat 2 ini dipidana dengan pidana penjara paling lama dan atau denda paling banyak 3 miliar. Yang ke-15 ada pasal 32 ayat 3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. Pada pasal 32 ayat 3 ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Yang ke-16 ada pasal 33. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Pada pasal 33 ini pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar. Selanjutnya, Mbak. Yang ke-17 ada pasal 34. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengatakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki perangkat keras, perangkat lunak dan kode akses bagi pelanggar larangan. Pada pasal 34 ini ancaman pidana yaitu pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar. Yang ke-18 ada pasal 35. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum
melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, menghilangkan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Pada pasal 35 ini, ancaman pidananya yaitu dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Yang ke-19 ada pasal 36. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Pada ancaman pidana pasal 36 ini yaitu pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar. Yang ke-20 ada pasal 33. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Slide selanjutnya, Mbak. Berikut ini ialah contoh-contoh pelanggaran. Selanjutnya, kesimpulan dari PPT ini yaitu hubungan antara hukum dan teknologi sangat penting dalam konteks perkembangan masyarakat modern. Hukum berfungsi untuk mengatur dan melindungi masyarakat dari negatif teknologi. Sementara teknologi memberikan alat dan cara baru untuk menegakkan hukum dengan adanya hukum yang jelas dan tegas. Diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab. Selanjutnya, Mbak. Terima kasih. Jalan-jalan ke Sukabumi. Jangan lupa membeli coklat. Demikian presentasi kami. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.